Oke, kita mulai pembahasannya ya. Monggo kepada Pak Ari dan Bu Rini dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Raka. Ya, oke minasang. Ya, setelah kalian mengerjakan soal-soal yang sudah pernah diajarkan oleh sensei-senseinya, dan hari ini kita akan dengarkan penjelasan atau pembahasan soal yang akan langsung dipandu oleh Rini Sensei. Ya, silakan Rini Sensei. Dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasang, gimana? 50 soal? Bisa semua enggak? Suaranya jelas ya? Enggak? Jelas, Sensei. Bisa ya? Oke, setelah kita tadi 1 jam mengisi soal-soal JLPT di kuisis, mungkin ada kesulitan atau mungkin juga malah bisa gitu ya, karena sudah dipelajari semua ya soalnya ya. Oke, kita share aja dulu ya, minasang, biar kita tahu reportnya ya. Bentar ya. Oke, kita share sebentar. Ini. Satu kan yang mulai lagi. Kita dulu. Ya, ini yang tadi kita pelajari ya, kita teskan. Baik, di sini kita buka reportnya dulu untuk JLPT. Ya, ini untuk mengetahui ya posisi kalian ada di mana. Oke, hari ini buka reportnya. Sebentar, ini belum keluar reportnya. Tadi lebih dari 100 aja yang ya, 191 atau tadi. belakang aja, karena ini belum. Sepertinya Bu Rini ada permasalahan jaringan ya Pak? Terus lagi ya Pak Raka ya. Iya, putus lagi Bu Rini. Coba kalau misalkan saya atau Bapak bisa ada akses ke kuisisnya nggak Pak? Ya, sepertinya kita harus backup Pak. Oh, kita ada akses ke Bu Rininya.
lagi, putus lagi. Sensei, halo. Dari Sensei bisa terdengar? Ini udah masuk lagi, Pak. Ya. Silakan dibahas saja, Sensei. Sensei masih di mute mungkin. Satu ya. Buri. Suaranya masih. Bu Rini, mohon suaranya di mute, Bu. Dibuka dulu mute-nya. Sudah, Pak? Nah, sudah. Monggo, Bu, Sudah dilanjut. ya. Oke, kalau kita lihat dari latihan JLPT ini, total partisipannya 191, akurasinya 51%. Ya, saya sebenarnya pengen buka report ini untuk melihat nomor 1 siapa nama-namanya, tapi ini nggak bisa dibuka ya. Nggak bisa dibuka ya. Di assign-nya, Bu, nggak bisa dibuka di sini. Oke, jadi dia balik lagi. Jadi saya mulai dari nanti untuk reportnya mungkin belakangan. Ya, Bu. Mungkin langsung ke penjelasan soalnya aja mungkin ya, Bu. Iya. Oke. Oke, Jaminasang, ini ada question ya nomor 1. Dimulai dari kanji, cara baca kanji ya. Bisa kita mungkin bisa lihat show answer-nya langsung. Nah, hai, di sini nomor 1 ada bacaan konodashio mite kudasai. Dari kanjinya itu yang paling tepat adalah yang pertama ini, ya. Mite. Jadi kanji mite ini. Ya. Oke, yang kedua, Kyoto wa furui machi. Nah, kanji furui adalah yang ini ya, minasang. Mungkin kalau itu kan itu game ya. Kalau di game itu mungkin tulisannya nomor 2 mungkin ya. Di situ harusnya nomor 2 ya. Ya. Oke, langsung nomor 3. Kinowa kaisha yasumimashita. Kanji dari kaisha. Kaisha yaitu kanjinya yang ini ya, minasang ya. Mungkin kalau kalian tadi ambil di catat gitu ya, nanti bisa tahu oh kesalahannya ada di mana gitu ya. Oke. Hai, nomor 4. Yasan no gakko wa doko desu ka? Hai, question 4 masih membaca kanji, menulis kanji yaitu dari ketiga. Gakko yang adalah di nomor ini, nomor 3 nih kalau di sini ya. Oke, nomor 5. Ginko to Tsukano. Ini Hoshi arimasu. Kanji ini dibaca apa nih ya? Nah, ini dibacanya Aida. Aida ya. Ini hampir sama Aita sama Aida ya, tapi ini adalah antara Ginko dan Supa. Di antaranya nih ada Hosoi Michiga arimasu ya, ada jalan yang kecil ya, ini Aida. Ya, jalan sempit atau jalan kecil ya. Oke, kemudian nomor 6, question nomor 6. Tamago, kanji lagi keluar ya, kanji sang dengan sekecil tote kudasai. Nah, ini kanji ini kita sebutnya mitsu.
Ya, mungkin mitsu. Ya, mungkin ada yang benar ya. Insya Allah semuanya benar ya, masih kanji yang mudah. Hai, nomor 7. Kesa simbung o yomimashita. Simbung, kanji simbung yang mana nih? Ya, kanji simbung adalah yang ini ya. Oke, nomor 1 kanji simbungnya ya. Hampir mirip-mirip tapi bisa dilihat dari kanji yang keduanya ya. Agak beda. Oke, yang ke-8, nomor 8. Ashita wa ame desu ka? Oh, ini kanji ame ya, sudah saya baca tadi. Oke, nomor 8. Pangko, kanji lagi keluar di sini. Tomodachi ni agemashita. Ya, nah ini kanji apa nih? Hai, di sini yang paling tepat adalah hambun. Ya. Oke, nomor 10. Kirena, keluar lagi kanji titik-titik desne. Kirena apa? Kanji yang paling tepat adalah yang nomor 4 yaitu sora. Ya, kanji sora. Oke. Hai, nomor 11. Kono isua. Ini keluar kanji lagi, cara bacanya bagaimana? Ya, yaitu cisai. Jadi dalam hal ini ada cara baca, ada cara menulis juga ya, tulis baca kanji dan menulis kanji ya. Kalau ini berarti kita membaca nih minasang ya, baca kanjinya caranya seperti apa. Nah, kebalikannya yang nomor 12 cara nulis kanjinya ya, watashi no kuni ni wa kawa ga oi desu. Nah, kawa itu penulisan kanjinya seperti apa? Ya, nah kawa yang ini ya. Hai, langsung ke nomor 13. Kono kamera wa takai desu ne. Nah, sekarang cara menulisnya ya, cara menulis kanjinya gimana? Hai, ini takai. Ya. Oke, nomor 14. Mada iwanai de kudasai. Nah, berarti kita harus tahu juga cara baca cara menulis iwanai itu seperti apa kanjinya. Nah, yang paling tepat adalah yang ini. Nah, ya, nomor 2. Mungkin kalau kalian tadi mencatat nomor setiap nomor, jawabannya sekarang bisa disamakan ya dengan jawaban kalian. Apakah tadi kalian jawabnya sudah benar atau masih salah gitu ya. Oke, lanjut. Untuk nomor 15, Raigetsu kekkon shimasu. Nah, ini cara baca kanji. Oke, yang benar adalah yang bagian 3 ya. Kemudian nomor 16, sono naifu de ringo wo titik-titik-titik kudasai. Nah, di sini kalian harus melengkapi dengan kata kerja yang tepat nih, ya. Naifu de berarti dengan naifu. Dengan naifu ringo titik kudasai, ringo ya, motong. Jadi memotong ringo. Nah, kata yang tepat yang mana? Okite, shimete, sukete, atau kite. Ternyata memotong itu kite. Ya, minasang. Hai, kemudian nomor 17. Bla bla bla. Oh, wasuremashita kara jikan ga wakarimasen. Nah, kira-kira apa nih yang lupa sampai dia nggak tahu jam gitu ya? Nggak tahu jikang. Berarti yang ada hubungannya dengan jikang apa? Apakah jisho, apakah toke, atau chizu, atau seifu? Nah, mau nggak mau, kalian tuh harus tahu vocabulary dari kosakata berikut gitu loh. Jisho itu artinya apa, toke apa, chizu apa, seifu apa, sehingga bisa tepat memilih untuk mengisi di sini. Ya, yang ada hubungannya dengan jikang berarti di sini yang paling tepat adalah toke. Ya. Oke, minasang nomor 18. Watashi no uchi wa eki ni chikai desu kara bla 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 desu. Ya, katanya rumah saya dekat dengan stasiun. Jadi titik-titik. Oke, jadi apa ya? Oke, jadi yang paling tepat adalah benri, yaitu praktis ya. Seperti itu. Oke, nomor 19. Bla 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 de oyogimashita. Ya, Natsuyatsumi. Natsuyasumi itu liburan musim panas. Titik-titik de oyogimashita. Oke,
Tolong oyogimasta adalah berenang ya minasang. Nah, sini ada D. Karena ada partikel D, berarti sini harus menunjukkan apa di sini ya? Restoran, beta, buru, biru gitu ya. Yang paling tepat mana ada hubungan dengan oyogimasta? Oyogimasta kan berenang ya, berarti sini yang paling tepat adalah buru ya. Lanjut nomor 20. Konko hiwa satu taksang iremashita kara titik-titik des. Ya, karena kopi ini kita terlalu banyak dimasukkan satu kan jadi menjadi apa rasanya. Nah, kalian tuh harus tahu artinya masing-masing ya. Yang paling tepat awakai, marui, kuroi, atau amai. Ternyata yang paling tepat adalah amai. Kenapa amai? Karena amai panas, manis ya. Manis hubungan dengan satu ya enggak. Jadi kalau dimasukkan gula banyak kan jadi manis ya kopinya ya. Oke. Hai, lanjut nomor 21. Shiranai kotoba ga arimashita kara sensei ni titik-titik shimashita. Shiranai kotoba itu apa kata-kata yang enggak tahu ya, karena ada kata-kata yang tidak mengerti. Sensei ni titik-titik shimashita. Apa? Kalau nggak ada kata-kata yang nggak tahu, kita ke sensei ngapain? Bertanya kan? Nah, kalau bertanya yang paling tepat adalah yang mana nih dari kata-kata ini. Jadi kosakata ini memang harus kalian pahami, mengerti, dan tahu artinya ya. Berarti yang paling tepat adalah sitsemong, yang artinya bertanya. Ya, sitsemong. Ya. Oke, nomor 22. Kono heya wa atsui desu kara titik-titik o agemashou. Nah, heya itu kan ruangan ya. Kono heya wa ruangan ini kita atsui. Ruangan ini apa ya? Karena atsui, karena panas. Titik-titik o agemashou. Ada kita buka. Apa yang kita buka kira-kira kalau di ruangan itu panas? Ya, apakah ofuro atau eakon atau tebu atau mado? Nah, mado ternyata. Kenapa? Karena mado artinya jendela ya. Jadi kalau ruangan itu panas, ayo kita buka jendela katanya ya. Seperti itu. Hai, nomor 23. Kino wa gakko de takusan kanji o Kino itu kemarin katanya ya. Gakko de di sekolah taksan kalau nih apa kata kerja yang paling tepat apa kira-kira? Ya, kalau kanji itu diapain kalau di sekolah itu? Apa dihafalin atau ditulis atau dibaca atau dipelajari gitu ya. Nah, lihat kata kerja yang tepat mana. Ya, ternyata oboemashita. Oboemashita artinya menghafalkan ya. Jadi kemarin itu di sekolah banyak menghafalkan kanji. Ya, minasang. Jadi untuk kata kerja juga ini udah masuk ya. Jadi kalian juga selain kosakata benda, kata sifat, kata kerja juga harus dihafalin juga ya. Hai. Kemudian nomor 24 ya. Kono tsuyoi kaze ga titik-titik imas. Ya, tsuyoi kaze. Tsuyoi kaze artinya yang itu kuat. Titik-titik imas. Jadi kalau angin itu apa? Kata kerjanya. Angin itu ternyata fuite. Fuite artinya bertiup ya, angin bertiup. Oke. Hai, nomor 5. Watashi no heya wa kono apato no ni titik-titik des. Oke. Kan kalau apato itu ada lantai-lantainya ya. Untuk penggunaan lantai itu kalian mungkin sudah belajar ya, pakai satuannya apa ya? Apakah hong atau dai atau satu untuk satuan lantai itu pakai kai. Jadi nikai ya. Oke, ini gampang ya. Oke, nomor 26. Asoko de tak ini titik. Ya, nah, ingat kalau tak sini ada partikel nih, berarti dia naik ya minasang. Kalau kita naik kendaraan, berarti pakai kata kerja yang mana nih? Yang paling tepat. Ya, ternyata norimashita.
taksi ni norimashita, ya kita naik taksi, ya. Jadi norimashita itu juga kata kerja yang harus kalian pahami juga, yaitu naik, ya naik kendaraan, ya seperti taksi dan sebagainya. Ya. Hai, nomor 27. Kore wa ryoshin no shashin desu. Kore wa ryoshin no shashin desu. Ya. Ryoshin itu kan apa ya, orang tua ya. Berarti kalau orang tua itu ada ayah, ada ibu, ya Kak. Nah, di gambar ini, di jawaban ini yang ada tulisan ayah dan ibu yang mana? Kalian harus lihat nih. Oh, ternyata ada di yang nomor 3 ya. Korewa Chichito Hahano Shashin desu. Oke, kalau di sini tulisannya bukan Ryoshin, Kazoku, mungkin itu ada tulisan Ani, Ane, Imoto, dan sebagainya. Tapi karena ini Ryoshin, jadi ya Ryoshin itu adalah ayah dan ibu, gitu. Berarti cici to haha, ya. Hai. Kemudian nomor 28. Kono botan o, ini keluar kanji lagi, titik to, kipu ga dashimasu. Nah, kalau kita pencet katanya botannya ya, diklik itu keluar kipunya. Berarti ini adalah kanji osu, ya osu, ya kanji osu. Jadi tenki ga warukattara uchi de ongaku wo kikimasu. Oh, kemarin kita baru aja belajar ya bab 25 tentang tara-tara ya. Sekarang udah keluar tuh ya. Hai, kalau yang kemarin mengerti, paham, mengikutinya pasti ini udah pas banget ya. Nichiyobi tenki ga warukattara uchi de ongaku wo kikimasu ya. Hai, di sini yang keluar tapi kanjinya yang ini kanji tenki. Nah, tenki itu adalah cuaca ya. Jadi kalau hari Minggu katanya cuacanya buruk, katanya ya di rumah aja mendengarkan musik, katanya gitu ya. Oke, nomor 30. Yube shukudai o shimashita. Yube shukudai o shimashita. Hai, yube. Yube itu artinya semalam ya, semalam itu yang paling tepat berarti yang ya kemarin malam. Yube kemarin malam. Ya. Oke, nomor 31. No gakusei desu. Kemudian dijawab oleh B, hajimashite tawapong desu. Karina okuni wa titik-titik desu ka? Nah, ini berarti kalian harus kasih jawaban yang tepat ya. Dari pernyataan ini karena mereka baru perkenalan, berarti yang paling tepat yang bentuk santunya adalah dochira ya. Seperti itu. Oke, nomor 32. Kyou wa nanichi desu ka? Karena sudah tanggal, dan harus bisa menghitung tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya seperti apa. Ya, apakah ichi? Karena di sini tulisan ichi, kalian jawab ichi. Ternyata bukan. Kalau tanggal 1 di Jepang suitachi. Suitachi, kemudian futuka, mika, yoka, seterusnya. Dan itu kalian wajib ngapalin tanggal-tanggalan ya. Oke. Hai. Ya, nah, kita juga mengingat lagi ya, perhati jam. Ini jam berapa ini? Minasan harus tahu, harus bisa ngitung ya. Jam 1 sampai jam 12 itu seperti apa. Ya. Kalau kurang atau kalau lebih itu juga seperti apa. Ya, per menit itu seperti apa ya. Hai, di sini jam menunjukkan jam 10 ya. Dekat 10 dan 4. Nah, yang tepat adalah Juji jam 10, kemudian go fung desu ya. Jam 10.55. Gitu ya. Kemudian nomor 4.
Nah, masih ada hubungannya dengan angka juga, tapi ini harga ya. Di sini yang ada hubungannya dengan harga. Itu price. Nah, di sini 3.600. Kita harus tahu 1.000 berapa seng, miseng. Kalau 3.000 berarti sanzeng. Nah, yang 600-nya gimana? 100. Hyaku. Ini hyaku. Sambyaku, ropyaku, gohyaku, ropyaku. Ya, yang 6 jadi ropyaku. Jadi sanzeng, ropyaku, emdes. Ya, berarti yang A yang paling tepat. Ya. Titik-titik D Surabaya ikimasu ka? Nah, minasan kalau ada percakapan seperti ini, kalian harus perhatikan juga jawabannya ya. Titik-titik D Surabaya ikimasu ka? Ternyata dia basude ikimasu. Nah, basu itu tergolong dengan transportasi kan? Berarti kalau transportasi di sini berarti harus pakai kata tanya apa minasan? Hai, nggak mungkin itsu ya. Yang paling tepat adalah nan. Ya. Surabaya dengan pergi ke Surabaya. Basude ikimasu. Oh, dengan bis. Harus disesuaikan ya, dan dia juga pastikan ya. Di sini D transportasi kode mungkin sudah tapi mungkin ya serta ya. Jadi ini juga mempengaruhi jawaban ya. Oke. 36 Squeno ueni renda ga arimasu. Nah, di sini ada gambar, mungkin gambarnya kurang kencang, tapi kita bisa lihat di atas meja ini ada kalender nih di depan kecil. Jadi di atas meja kalendernya. Nah, berarti, nah ini, ya bisa ya. Ini di atas berarti ya. Kuen ini jaga emas. Kalian juga lihat ini nanti gambar letak gambar tersebut ada di mana ya. Oke. Hai, nomor 3 itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang mana? Nah, dari sini adalah yang nomor 2. Ya. Oh, des gitu ya. Oke, minasang juga berarti harus tahu ya big itu bahasa apa ya. Oke. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang lain, mungkin misalnya ada tulisan gado-gadoa misalnya ya. Atau jangan gado-gado, apa yang ada hubungannya dengan bahasa ya. Misalnya di sini jawabannya misalnya misalnya di sini, ini harusnya kita harus tahu bahasanya juga ya. Saya nggak tahu bahasa Spain yang lain ya. Jadi kita aja masih contohnya setuju ya, selain bahasa Inggris mungkin ya. Mungkin kalau di sini ada apa ya kosakata Spanyol mungkin ya, mungkin di sini jawabnya apa gitu ya. Jadi kosakata bahasa yang lain. Kalau pertanyaan ya, Oke, hai, nomor 38 kita lanjut 38. Kita lihat di sini ternyata gambar ada pakai scarf, terus nanti kita hari gimana di sini
pertanyaan wa totemo desu ya, berarti Pak Ari, sepertinya Bu Rini masalah lagi ya jaringannya ya. Ya, sepertinya putus lagi ya Pak Raka. Iya. Nah, ini Bu Rini ada lagi. Bu Rini. Bu Rini sudah masuk lagi. Halo Bu Rini. Mute-nya bisa dibuka. oh ya, oke. Monggo Bu di-share lagi. Tadi sempat terputus ya. Saya coba share dulu ya. Iya. Iya Pak, sebentar. Baik Bu. Hai, tadi sampai ke nomor 38 ya. Minasang. Oke, itu jawabannya Samui. Oke, bagaimana dengan nomor 39? Oh, ini ada kanji di sini, kanji kaimashita. Nah, ini kanji apa nih? Di sini ada kanji 6 ya dan kanji batang ya. Jadi 6 batang. Ropong. Ya, ropong ya, kanji ropong ya. Oke, kemudian nomor 40 Ringo ikut sukaimashita ka. Nah, ikut sukaimashita ka mungkin kalau gambar kecil ya kali ya minasang ya. Oke. Hai, ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ya. Tuh kalau dilihat dibesarkan ada 8 minasang ya. Nah, 8 itu untuk satuan buah atau benda itu pakai satuannya yang mana ya. Nah, 8 itu ya. Kita ingat ya. Ya. Nah, itu 8 itu yatsu. Ya, itu ada di bukunya ya, minasang untuk satuan menyebut satuan apa buah atau benda-benda yang lain ya. Oke, lanjut ke 41 taberu mae ni te o araimasu. Nah, taberu mae ni sebelum makan te o araimasu, mencuci tangan. Nah, kalimat ini yang menyatakan sama dengan pengertian di sini adalah yang mana? Ya, kalau tabete kara teo araimasu itu kan artinya setelah makan ya, berarti kurang tepat. Kalau yang kedua arate kara setelah cuci tangan tabemas. Nah, itu yang paling tepat ya. Jadi kita cuci tangan dulu baru makan ya. Jadi sama seperti yang di pernyataan ini, ini ya. Oke, kemarin kan juga kita sudah sudah belajar tentang tekara juga, pasti sudah tahu ya. Oke, hai nomor 42. Tokyo wa shijuka janakute omoshiroi machi desu. Ya, hai di sini perlu pemahaman kalian harus memahami dulu bentuk kalimat di sini. Di sini dikatakan Tokyo wa shijuka janakute, artinya shijuka itu kan tenang ya. Kalau shijuka janakute berarti tidak tenang ya, tidak sepi ya, tidak sepi. Omoshiroi machi desu itu adalah kota yang menarik. Nah, dari kata tidak sepi berarti dengan kata lain apa gitu. Jadi kita harus tahu juga memahami juga bentuk lain dari arti ini ya. Ternyata di sini katanya Tokyo wa gyakade. Seperti kan kain kade ramai. Tetap omoshiroi machi desu ya. Jadi Tokyo itu kota yang ramai dan menarik gitu ya. Jadi di sini Shijuka Janakute itu artinya nigiyaka, dengan kata lain nigiyaka, ramai ya. Oke ya, bisa dipahami ya minasang. Hai, nomor 43 Momo-chan wa eigo ga jouju ni narimashita. Ya, Momo-chan katanya eigo ga jouju ni narimashita. Oh, dia menjadi apa ya? Menjadi pintar kata egonya, ya menjadi jouju. Dengan kata lain, Momo-chan itu bahasa Inggrisnya gimana gitu ya. Kalau nomor 1 kan heta. Heta itu kan bodoh ya, tidak bisa. Nah, berarti ini berlawanan gitu kan. Kemudian yang nomor 2 juga dekimasen. Nah, dekimasen nggak bisa. Itu kurang tepat. Ya, hai, yang paling tepat berarti yang nomor 4. Momo-chan wa eigo ga dekimasu. Hai, dengan kata lain dekimasu itu artinya bisa. Berarti dia udah atau udah bisa gitu ya. Dengan kata lain eigo ga dekimasu. Bisa. Oke, 44
otoko no hito wa watashi no nimotsu o motte kuremasu. Nah, di sini keluar lagi nimotsu. Kanji nimotsu ini yang paling tepat yang nomor 1. Ya, minasan. Ya. Hai, kemudian nomor 45. No botan. Ini kanji osu to kippu ga dekimasu. Oke, 46. Koko de shashin o totte wa ikemasen. Koko de shashin o totte wa ikemasen. Kita harus memahami juga di sini. Katanya di sini itu tidak boleh memotret. Nah, kalau tidak boleh memotret, pengertian lainnya apa? Dengan kata lain apa? Nomor A, koko de shashin o totemo ii desu. Kalau nomor A itu katanya di sini boleh memotret gitu ya. Padahal di sini dilarang kan, nggak boleh kan. Nah, berarti yang mana yang paling tepat ya? Ternyata koko de shashin o toranai kudasai. Nah, ini artinya larangan yang halus ya, bilang memotret di sini kok ada yang coret-coret ini. Kenapa coret-coret ya? Oke. Lanjut. 47 watashi wa furansugo eimasu. Ya, saya mempelajari furansugo. Hai, dengan kata lain mempelajari apa? Furansugo yang pertama, furansugo oshiete imasu. Kalau ini kan mengajarkan, donde imasu, dia membaca furansugo ya, berarti masih kurang tepat. Nah, yang paling tepat katanya yang nomor 4, watashi wa furansugo benkyou shite imasu. Saya sedang belajar bahasa Furansu ya, bahasa ya, ini dari Ryo paling tepat Ryoko atau Ryo paling tepat. Ko yang nomor 4. Ryo. Nomor 9, empis namae o akana kutemo ide. Termasuk 25 yang kita pelajari kemarin ya, minasan, yang tentang pertemuan. Namae o akana kutemo ide ya. Karena dari kata Halo Bu Rini. Sepertinya terputus lagi ya. Bu Rini. Jaringannya. Bu Rini masih ada di suaranya masih di mute Sensei. Iya. Suaranya lagi sedikit lagi pengertian yang Bu, mohon maaf share screen-nya Bu. Ya. Masih belum tampak. Tadi sempat keputus. Ya. Tadi belum ya. Oke. Hai, apakah sudah Pak? Sudah Bu. Monggo dilanjut Ibu. Oke. Hai, sedang tinggal sedikit lagi minasan ya, gambatte. Oke, 49 itu empitsede namae o kakanaku temo ii desu ya, katanya tidak ditulis nama kamu dengan pensil pun tidak apa-apa katanya gitu ya. Nah, pengertian yang dengan pensil juga tidak apa-apa. Ya, kalau yang nomor A kan empitsede namae o kakanai de kudasai. Artinya di sini dilarang menulis namanya dengan pensil gitu kan. Sedangkan di sini kan boleh ya kan. Tidak pakai pensil pun tidak apa-apa. Berarti yang paling tepat di sini adalah yang nomor 2, yaitu empitsede namae o kaitemo ide. Boleh ya ditulis pensil itu. Hai, nomor 50 terakhir. Eki kara basu ni notte
Daigaku maede orimas ya. Dari Eki katanya ya, kita naik bis ya, kemudian turun di depan Daigaku ya, depan Daigaku, depan universitas. Nah, pernyataan ini yang sama kira-kira dengan kalimat itu yang mana gitu ya. Ternyata katanya nomor 1 yaitu Eki kara, dari Eki Basude ite ya, kemudian Daigaku maede orimas ya. Jadi di sini pergi dengan bis ya, di sini pergi dengan bis, kata kerjanya bukan note tapi ite, oleh karena itu basunya kita ganti dengan basude ya, dengan bis, pergi dengan bis. Daku maede orimas, turun di depan Daigaku, depan universitas gitu ya. Kalau di sini Eki kata tekankannya yang sama, tapi pengertiannya tetap sama ya minasang. Di sini Eki kara basude ite ya, ke dari stasiun naik bis ya, kemudian turun di depan universitas ya. Ini yang paling tepat. Karena kalau yang lain kayaknya kurang tepat ya. Kalau di sini dibilangnya yang nomor 2 contohnya ya. Eki kara aruite. Padahal kan dia nggak aruite ya, dia naik bis ya kan. Nah ini kurang tepat. Atau yang nomor 3, karena turun dari bis ya, ini juga kurang tepat. Kemudian Eki kara umteng site, katanya nyetir dari Eki, itu juga kurang tepat ya. Jadi yang Daigaku maede orimas. Hai, warimas minasan. Hai, ya ini adalah nomor 1 sampai nomor 50 sudah dijelaskan ya jawabannya. Hai, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, minasan? Atau mungkin, aduh, tadi saya ternyata betul semua atau ada yang salah gitu ya. Boleh ke Ari Sensei mungkin sebagai moderator, mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Sensei atas penjelasannya. Bagaimana Pak Raka? Apakah masih ada waktu Pak Raka? Ya, kita ada waktu sekitar 10 menit lagi Bapak, Ibu. Jadi ada yang mau apabila ada yang mau ditanyakan teman-teman, boleh ke Pak Ari atau ke Bu Rini. Baik. Ya, terima kasih Pak Raka. Ya, teman-teman semua, minasang masih ada waktu 10 menit. Jadi silakan bagi yang mau bertanya, boleh di kolom chat saja ya. Boleh ketik pertanyaannya di kolom chat. Mungkin nanti bisa pertanyaannya untuk dibacakan oleh Sensei untuk disampaikan langsung ke Rini Sensei. Silakan nak. Ini sebelumnya di atas ada yang tanya Sensei, ada yang ngasih Sensei Ari suaranya kecil sekali, Sensei. Cek. Sensei suaranya kecil sekali. Cukup jelaskah suara saya, Sensei, sekarang? Halo? Iya, kecil sekali, Sensei. Halo? Oh, Pak, gimana? Suara saya bisa kedengaran, Pak Raka, Rini Sensei? Jelas, tapi emang agak kecil. Iya, oke. Oh, jelas agak kecil. Kecil. Ya, oke. Ya, minasan, silakan yang mau bertanya, boleh langsung ketik di kolom chat. Lalu nanti akan Sensei bacakan pertanyaannya, lalu disampaikan ke Rini Sensei. Silakan. Di atas ada Sensei yang memberikan sedikit masukan. Ini ada dari Alif Hamzah, Sensei dari SMKN Negeri 4. Sensei sumimasen, kanji kaisanya salah katanya. Oke, kanji kaisha tadi nomor berapa ya Sensei ya? Kanji kayaknya di Mojigo yang pertama Sensei. Mojigoi nomor atas biasa Sensei yang belum kanji. Jadi ada dari
Arif Hamzah, SMKN Negeri. Sebentar ya. Bisa. Ya, Sensei. Aisyah. Ya, teman-teman silakan yang jika masih ada pertanyaan, silakan diketik. Atau mungkin Ibu Rini dan Pak Ari, saya mau menambahkan nanti hasil ininya di ranking bisa ya nanti di share di grup Telegram ya Bu Rini. Halo? Oh ya, di ranking. Baik, ada di kuisisnya nanti Pak, nanti direkam. Oke, baik. Terus juga tadi ada pertanyaan ini, bukan pertanyaan sih, lebih ke minta Oke. share. Minta share ini dari Redmi ya. Mungkin kayaknya namanya bukan Redmi, ini HP-nya mungkin ya. Ini kalau soal hari ini adakah file PDF-nya? Kalau ada tolong di-share. Nah, mungkin nanti Bu Rini atau Pak Ari bisa share di grup Telegram ya untuk soalnya. Baik. Ya, berarti ada dua case-nya dari teman-teman semua. Yang pertama minta file PDF-nya. Nanti file PDF-nya insya Allah akan disiapkan lalu di-share ke grup Telegram. Kita punya grup Telegram ya. Lalu yang kedua, ranking hasilnya nanti insya Allah disiapkan oleh Rini Sensei dan akan di-share juga ke grup Telegram. Ya, Sensei, monggo Sensei. Yang Kaisha Sensei. Oke, tadi pernyataan masukan dari siapa? Adik kita siapa tadi barusan namanya? Alif Hamzah. Alif Hamzah. Alif Hamzah. Sukabumi. Ya, terima kasih untuk Alif Hamzah. Kamu pintar sekali, benar sekali di sini. Jaminasang, contoh ya seperti Alif, kalau memang ada koreksi, silakan koreksi. Ternyata memang ini ada kesalahan. CC nomor 3 itu yang benar adalah yang nomor 4 ya. Mungkin CC salah checklist atau gimana. Kanji yang benar dari Kaisha itu yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 itu artinya di bawah yang buletan ini kan ada buletan yang minasang ya. Berarti kanjinya yang ini nih. Ya. Kaisha. Oke, terima kasih ya Alif Hamzah. Ya, itu mungkin nanti jadi masukan, jadi apa ya? Jadi evaluasi. pembelajaran juga bagi sensei ya, supaya lebih berhati-hati lagi ya. Terima kasih. Mungkin ya, kamu pintar banget ya. Terima kasih. Pak Ari ada pertanyaan di kolom chat. Ya, tapi ini lebih ke teknis sih. Betul, Sensei, ini ada 2 pertanyaan Sensei dari teman-teman. Yang pertama dari Anindya, Safa.id, tidak ada nama sekolahnya. Dari teman kita, adik kita Anindya Safa bertanya Sensei, jika sudah mengikuti ujian N5 tetapi tidak lulus, apakah bisa mengulang kembali pada bulan yang sama atau harus menunggu dulu Sensei? Itu Sensei, pertanyaan dari teman kita Anindya Safa Sensei. Jika tidak lulus N5-nya. Maaf, saya bisa diulangi lagi, suaranya kecil banget, kurang ya. dengar ya. Ketika kita ujian N5-nya tidak lulus, Sensei, apakah bisa mengulang kembali pada bulan yang sama atau harus menunggu terlebih dahulu, Sensei? Oh Sensei, gitu. Ya, Sensei. Oke. Jak Minasang, nanti kan ujian N5 yang dimaksud di sini N5 di pembahas atau yang di-share oleh Japan Foundation ya. Kalau yang N5 yang di Kampung Bahasa yang tanggal 29 itu juga serentak ya, berarti hari itu untuk ujiannya sama. Kalaupun nanti tidak lulus, mungkin nanti akan diinformasikan oleh panitia apakah ada ujian susulan atau enggak gitu ya. Kalau yang di ujian JLPT yang di-share oleh JF itu Japan Foundation, nah itu biasanya kan 1 tahun 2 kali ya, misalnya Juli kalau nggak salah dengan Desember ya. Jadi kalau misalnya itu hanya sekali itu aja gitu, nggak bisa ulang, kecuali nanti Desember ada lagi, mungkin Desember itu baru bisa mengulang lagi. Tapi kalau yang untuk di Kampung Bahasa, nah nanti mungkin panitia yang akan lebih menyampaikan ya, apakah setelah tanggal 29 misalnya kita ikut ujian, kemudian nggak lulus, terus ada ujian susulan atau enggak, gitu ya. Ya Pak Raka mungkin gitu ya Pak Raka ya, kalau yang di Kampung Bahasa ya.
Ya, untuk kalau yang Ya, kampung bahasa nanti kan oke, kita tidak lulus. ada Tapi praktik untuk ujian yang N5 ya. heeh, Ya, di hari Senin kalau tidak salah, Senin iya, minggu depan. itu kalau nggak lulus, heeh. Nah, Nah, anak itu adiknya itu nanya kalau tidak lulus, apakah ada bisa ulang kembali gitu. Mungkin oh nanti iya, itu perlu dibahas lagi ya Pak sama panitia ya. ya boleh. Tapi ini sepengetahuan saya ya, Bapak Ibu, bantu menjelaskan aja. Jadi kan kegiatan kampung bahasa Jepang ini kan merupakan sarana latihan sebelum nanti JLPT yang tadi di-share sama Bu Delih kalau tidak salah di grup ya, di grup Telegram dan juga di grup WA. Nah, latihan-latihan yang kita kerjakan saat ini khusus para peserta ini adalah sarana untuk latihan untuk menyiapkan ke ujian N5 yang sesungguhnya nanti di bulan Juli. Jadi kalau misalkan di latihan sekarang ternyata banyak yang salah atau apa ya nggak usah khawatir karena kan ini sifatnya masih latihan. Nanti ketika ujian N5 nanti di kampung bahasa di hari Senin nanti misalkan ternyata tidak sesuai harapan ya nggak apa-apa. Itu kan bisa jadi evaluasi juga buat para peserta didik semua gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan gagal atau misalkan nilainya tidak sesuai harapan ya jangan berkecil hati karena ini kan sifatnya masih latihan. Justru adanya kampung bahasa yang diinisiasi oleh Pak Gatot dan juga para guru-guru konsorsium guru-guru yang mengikuti kegiatan ini tuh yang membuat latihan agar nanti ketika hari H di LPT yang sesungguhnya itu udah siap gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan ternyata latihannya nggak baik gitu hasilnya. Jadi tenang aja, masih banyak waktu kan untuk belajar juga. Mungkin itu Bu Rini. Iya betul. Oke ya, ada siapa tadi ya jangan khawatir kalau gagal. Kalau yang sekarang gagal juga bisa belajar lagi gitu ya. Nanti mungkin akan dikasih ke ini ya ke apa ke mana ya Pak? Ke Telegram atau ke gurunya ya, ke sensei-sensei ya. Bisa diulang kembali gitu. Jadi sebenarnya diharapkan tadi juga banyak ya Bu Rini sama Pak Ari mau menambahkan sedikit lagi. Mohon maaf. Jadi tadi kan ada beberapa sensei yang nanya ya nanti minta rankingnya ke Bu Rini ranking hasil tesnya ya itu sebagai bahan evaluasi juga. Jadi diharapkan di sini kalau sensei-senseinya ada yang tidak hadir ya gitu. Nanti tolong hasil share nanti ya hasil rankingnya nanti di-share ke sensei-senseinya agar jadi bahan evaluasi juga gitu. Jadi kan di sini Bu Rini sama Pak Ari kan menyediakan sarana latihannya. Nah, tapi kan tetap hasil rankingnya nanti kan adik-adik semua kan harus share ke guru-gurunya, gitu agar guru-gurunya tahu perkembangannya seperti apa dan bagaimana, gitu. Iya. Mungkin itu Bu Rini, Pak Ari. Iya ya. Iya, tadi kan ya siap Pak, siap nanti akan di-share. Ya, terima kasih. Tadi Bu. saya udah coba reportnya dibuka nggak bisa dibuka Pak. Tapi nanti apa jaringan kali ya ini nggak bisa kebuka reportnya Pak. Tapi nanti insya Allah ya. kebuka langsung saya share Pak. Siap Ibu, siap. Terima kasih Ibu. Buat motivasi juga ya buat anak-anak gitu. Motivasi gitu ya. Ya betul. Tapi saya mohon Pak untuk yang belum sesuai target itu jangan putus asa, jangan putus semangat gitu ya. Karena ini kan bukan hasil akhir gitu ya. Ini baru latihan gitu. Jadi masih banyak kesempatan untuk bisa lulus Pak. Sensei satu lagi Sensei, ini terakhir dari saya. Sensei. Ya silakan. Ini sebagai terakhir ini pertanyaan dari Adita Sandi. Sandi bertanya Sensei, saya ingin bertanya kalau kanji yang banyak keluar di N5 itu kategorinya apa saja Sensei biar saya bisa menghafalnya. Pertanyaan terakhir Sensei. Ya. Nah, kira-kira kanji seperti apa sih yang di N5 itu Sensei? Oh ya. Kalau seperti yang tadi soal ini ya, kayaknya hampir sama ya. Ada dari kategori kata kerja ada, kemudian tadi juga ada kata sifat gitu kan, ada juga kata benda. Jadi kayaknya semuanya berimbang ya. Jadi kalian tetap harus ngapalin ketiga kategori itu gitu. Ya, tetap jangan apa sih? Pokoknya di buku Minano Nihongo itu semua kayaknya udah mencangkup juga ya semua kanji-kanji N5. Nah, ini adalah soal yang tadi itu juga perwakilan gitu ya, kayak misalnya kanji kata kerjanya ada, kemudian kata sifatnya tadi ada, kata bendanya juga ada. Jadi semua kategori itu kayaknya ada semua gitu. Ya untuk memastikan berapa persennya juga
kurang tahu ya, cuman kan selalu berubah-ubah ya setiap tahun soalnya gitu ya. Cuman yang paling diingat ya semuanya yang ada di buku Minnan Honggo yang sudah kita pelajari aja semuanya ya. Jadi tidak bisa dipastikan oh paling banyak kata kerja, paling banyak kata sifat, karena kan selalu berubah-ubah gitu setiap tahunnya soalnya. Jadi paling bagus kita mempersiapkan diri semuanya gitu, itu paling bagus sekali ya. Jadi seandainya pun nanti nggak keluar, itu kan buat kita juga gitu, buat apa ya, kita suatu saat nanti kan dari lulus N5 bisa ke N4. Nah, kita sudah tahu kanji itu gitu ya. Jadi tidak ada yang mubazir kalau kita belajar lebih dari yang ditentukan. Makanya itu sebagai tabungan kita. Tuh ya. Oke, minasan gambatte kudasai. Ya, oke. Arigatou gozaimasu. Ishoni gambarimashou. Hai, terima kasih kali ini Sensei yang telah memaparkan begitu jelas sekali pembahasan soal-soal dari ya, simulasi ya, simulasi M5 ya. Insya Allah nanti ketika latihan ini akan terus diperbanyak oleh tim ya dari kampung bahasa ini, kalian akan terbiasa menjawab soal-soal karena saran dari Sensei untuk bisa lulus M5 kita harus banyak latihan soal. Jadi menghafal ciri-cirinya, ciri-ciri soalnya seperti ini ya, kira-kira keluarnya seperti itu. Ya, baik, itu dari Ari Sensei dan Rini Sensei untuk pemaparan materi hari ini mengenai latihan soal JLPT N5. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kendala teknis yang terjadi. Semoga latihan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian yang akan bersiap-siap mengikuti JLPT bulan Juli nanti insya Allah ya. Oke, baik Pak Raka, insya Allah nanti untuk file PDF-nya disiapkan oleh kami, begitu dengan rankingnya, teman-teman semua rankingnya akan dipersiapkan oleh tim dari SMA Plus BGD Cibinong. Pak Raka, saya kembalikan kepada Pak Raka. Terima kasih minasan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Rini dan Pak Ari, terima kasih banyak telah membuat soal dan juga dibantu sensei-sensei yang lain ya, Sensei Isti, Sensei Lucy dan lain-lain. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi dan soal pembahasan kepada siswa-siswi peserta kampung bahasa Jepang. Nah, tadi kan saya lihat ya banyak banget tuh siswa-siswi yang udah ikutan tes ya. Ada 190-an tadi ya Bu Rini ya. Nah, 191. Ya, tuh ada 191. Nah, tolong Google Form-nya diisi ya asensinya. Jadi teman-temannya nanti tolong di-share ke teman-temannya yang sudah ikut kegiatan hari ini. Karena di sini baru 33 dan alhamdulillah Bu, Ibu sama Bu Rini sama Pak Ari responnya bagus-bagus sih. Di sini ada yang bilang menyenangkan, ada juga yang bilang lumayan sulit. Ada juga yang bilang ya membantu banget buat latihan N5, tapi ya nggak apa-apa, justru soal-soal yang dibuat oleh Pak Ari sama Bu Rini dan juga sensei-sensei yang lain justru menurut saya pasti akan membantu mereka untuk latihan sebelum ujian N5 nanti minggu depan yang kita selenggarakan dan juga untuk ujian yang sesungguhnya nanti di bulan Juli. Jadi teman-teman sekali lagi amin. Sekali lagi ya jangan berkecil hati ya kalau misalkan ternyata tadi sulit, nggak bisa dan lain sebagainya. Kita masih banyak latihan kok, masih banyak banget latihan untuk agar supaya teman-teman semua bisa nanti ketika hari H ujian bisa menyelesaikan soalnya dengan baik dan benar. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Rini dan Pak Ari atas pemaparannya dan keluangan waktunya di hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya di hari Senin. Kita juga latihan kedua. Insya Allah nanti yang akan memberikan pemaparan atau pembahasan Bu Deli dari SMKN 9 Bandung. Jadi teman-teman semua diharapkan hadir, diharapkan juga tepat waktunya agar tidak terlambat ya, tidak buru-buru juga mengerjakan soal latihannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, Bapak Ibu, sensei-sensei yang sudah membantu. Saya tutup meeting hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.